Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji beserta syukur, alhamdulillah kita panjatkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita yang tidak bisa terukur oleh kita semua. Salawat beriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah materi dengan tema kiat-kiat diri menghafal Al-Quran dengan konsisten. Seperti yang kita ketahui, pengulangan hafalan yang biasa dikenal dalam kosakata bahasa Arab yaitu murojaah ternyata sangat berpengaruh dalam dunia dan akhirat kita. Kebanyakan dari penghafal Al-Quran tidak memperhatikan apa yang telah mereka hafalkan. Saat ditanyakan tentang suatu ayat, jawabannya sangat mengharukan. Seperti hafalan baru yang baru saja dihafalkannya kemarin. Ini adalah gambaran yang membuat miris para penghafal Al-Quran. Jika kita mendapatkan hal seperti ini, jangan kita katakan bahwa dia adalah penghafal Al-Quran. Hafidh awil hafidah. Akan tetapi hamil Al-Quran, pembawa Al-Quran. Karena yang pantas dikatakan penghafal Al-Quran, dialah yang mutqin dalam hafalannya. Dalam proses pengulangan hafalan ini, tidak hanya sekedar pengulangan, akan tetapi dalam pengulangan hafalan sangat dibutuhkan stamina untuk tetap istiqomah. Sebenarnya, dalam memurojaah hafalan, tidak dapat dipaksakan, melainkan tergantung kemauan dari diri kita sendiri. Jika tidak dari diri sendiri, sangat sulit untuk fokus terhadap hafalan. Perlu kita ketahui bahwa kunci utama menjadi seorang penghafal Al-Quran yaitu harus memiliki tekad yang kuat. Kekuatan hafalan tergantung dari kemauan yang ada pada diri kita. Karena seorang penghafal Al-Quran sejatinya bukan seperti orang yang hanya sekedar menghafalnya tanpa ada kemauan. Tetapi seorang penghafal yang sejati ketika dia menghafal, lalu ia menjaganya. Dengan begitu, perlu kita ketahui bahwa memurojaah hafalan ini memiliki cara yang tepat untuk mendapatkan hafalan yang baik dan lancar. Dan cara itu memiliki beberapa metode. Di antaranya, metode yang pertama, yaitu menyusun target. Seorang menghafal Al-Quran pasti memiliki target tersendirinya, baik itu 3 juz per hari atau 5 juz sesuai dengan daya tanggap yang dia miliki. Sementara itu, ada juga yang bahkan belum mampu untuk menyelesaikan 3 juz dalam per hari. Walaupun sedikit seperti 1 halaman per hari tidak menjadi masalah, akan tetapi tujuan utamanya yaitu tetap konsisten pada jalannya. Metode yang kedua yaitu durasi atau kecepatan dalam menghafal. Benar saja, setiap orang sangat memiliki perbedaan dalam durasi atau kecepatan pada penghafalan. Biasanya ada yang dapat menyelesaikan hafalan 1 juz dalam durasi 30 menit atau bahkan ada yang mencapai sampai 1,5 jam. Akan tetapi, dengan menghafal lambat, dia dapat membedakan huruf yang satu dengan huruf yang lainnya, dan itu membutuhkan konsentrasi yang ekstra. Melangkah ke metode yang ketiga, yaitu
mengulang hafalan tiap kali sholat dengan tartil dan makhrajul huruf yang baik dan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Warattilil Qur'ana tartila." Quran surah Al-Muzammil ayat 4. Allah Azza wa Jalla memberitahukan, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk membaca ataupun menghafal dengan tartil atau bisa dibilang dengan tajwid. Karena dengan memerhatikan tajwid dan tempat keluarnya huruf membuat hafalan atau bacaan enak didengar oleh telinga para pendengar. Para penghafal Al-Quran pun biasanya sangat mementingkan akan banyak hafalan yang mereka miliki. Dan juga mereka sangat fokus terhadap hafalan baru daripada memurojaah hafalan mereka yang lalu. Perlu diingat bahwasanya semakin banyak hafalan, semakin banyak beban. Hafalan yang lancar tidak akan menjadi beban, bahkan sebaliknya, hafalan yang tidak lancar bahkan sangat membebani dalam murojaah. Dengan begitu, memiliki hafalan yang sedikit tapi lancar lebih baik daripada fokus dalam hafalan baru tapi melupakan hafalan yang lama. Selanjutnya, metode keempat. Kita akan membahas tentang gonta-ganti mushaf. Dalam pembahasan ini, perlu kita ketahui bahwa ternyata mengganti mushaf itu sangat berkaitan dengan kelancaran hafalan yang kita miliki. Dikarenakan setiap mushaf itu berbeda tata letak ataupun jumlah ayat dalam satu halaman. Dengan begitu, kita harus tetap memakai satu mushaf tanpa harus menggonta-gantinya. Ada juga yang mengatakan bahwa sangat sulit untuk memurojaah hafalan ketika sekeliling kita tidak ada yang memurojaahnya. Nah, disinilah kita melangkah ke metode yang kelima, yaitu lingkungan dan teman. Ketika lingkungan yang kita miliki lebih fokus terhadap ilmu duniawi, kita yang memulai untuk mengajak mereka dalam membagi waktu untuk mempelajari ilmu dunia dan ilmu akhirat. Karena bagaimanapun juga, ketika seorang lebih memfokuskan diri terhadap ilmu dunia, maka ilmu akhirat tidak akan mengikutinya. Tetapi sebaliknya, ketika kita memfokuskan diri kita terhadap ilmu akhirat, maka ilmu dunia akan mengikutinya. Selanjutnya, metode keenam, yaitu paham terhadap apa yang telah dihafalkannya. Ini adalah cara yang paling mudah dalam menghafal Al-Quran dan murojaah. Mengapa? Karena dengan memahami arti yang telah dihafalkannya ataupun dibacanya, dapat pula kita mentadabburi ayat-ayat tersebut. Disinilah kita mendapatkan cara mudah dalam menghafal Al-Quran. Melangkah ke metode terakhir, yaitu menyisihkan waktu khusus untuk bersama dengan Al-Quran. Metode yang satu ini sangat dibutuhkan untuk orang yang terlalu sibuk dalam pekerjaannya. Dikarenakan jika tidak memiliki waktu khusus atau konsisten terhadap waktu yang telah ia tetapkan, maka ia akan melupakan hafalan yang telah dihafalkannya dan melupakan pula waktu untuk bersama dengan kitab suci Al-Quran. Seorang penghafal Al-Quran ini memiliki tanggung jawab dalam memegang hafalannya karena murojaah hafalan itu wajib bagi setiap orang yang telah menghafalkannya. Dan menghafal Al-Quran itu fardu kifayah bagi setiap muslim. Menurut para penghafal Al-Quran, kualitas hafalan itu tergantung pada murojaah. Nah, ketika hafalan sering dimurojaah dan mulai lancar, kita tidak segan menjawab pertanyaan tentang hafalan yang kita miliki. Seorang yang canggung jika ditanyakan tentang hafalan, hanya orang yang tidak lancar terhadap hafalannya. Banyak yang mengira bahwa fokus terhadap hafalan itu hanya dapat dimiliki oleh anak yang tinggal di pondok tahfiz saja. Bahkan seorang yang sibuk pun dapat mengulang hafalannya ketika tekad yang dia miliki masih kuat yang terdapat dalam dirinya. Dengan begitu, kita tidak bisa
tidak dapat menyimpulkan bahwa kekuatan hafalan hanya dimiliki oleh anak pondok saja, melainkan dapat juga dimiliki oleh seluruh umat muslim yang memiliki niat dan diiringi dengan tekad yang kuat. Kemudian saya ingin menceritakan sedikit pengalaman pribadi saya mengenai hafalan Al-Quran saya. Walaupun di pondok saya dulu bukan pondok tahfiz, tetapi alhamdulillah di sana ada kegiatan menghafal Al-Quran dan saya pun mengikuti kegiatan tersebut. Nah, pengalaman saya mengenai hafalan Al-Quran ini alhamdulillah sangat luar biasa. Walaupun saya belum sepenuhnya menghafal 30 juz, tetapi alhamdulillah dengan hafalan yang saya ini, saya sangat bersyukur sekali memiliki pegangan hafalan yang insya Allah masih saya ingat sampai sekarang ini. Nah, hafalan saya menghafal ketika di pondok itu dengan cara ya menggunakan satu mushaf sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian mushaf tersebut itu memang mushaf khusus hafalan yang mana dia bisa menghafal pada awal-awal ayat. Kemudian bagaimana saya konsisten dalam menghafal Al-Qur'annya? Sebagaimana metode-metode yang telah saya sebutkan ada tertera di situ. Seperti sering memurojaah, menjaganya yang paling utama, menjaga hafalan yang telah dihafal. Itu memang sangat susah sekali. Namun saya selalu berusaha bagaimanapun caranya untuk selalu menjaga hafalan saya. Dengan cara yang paling utama, menjauhi maksiat. Yang paling utama, menjauhi maksiat. Kemudian selalu memurojaahnya. Tidak hanya di waktu kosong, di waktu sholat pun saya memurojaahnya. Baik itu sholat sunnah maupun sholat wajib. Kemudian pada setiap ingin melaksanakan ujian, saya selalu memurojaah hafalan-hafalan saya agar saya selalu mengingat hafalan saya benar-benar melekat di pikiran saya, di hati saya, di otak saya. Seperti itu, kurang lebih. Di sini poin penting yang dapat diambil dalam pembahasan kali ini itu setiap orang yang telah menghafal Al-Quran memiliki tanggung jawab dalam memegang hafalannya dan mengamalkan apa yang didapatkannya dalam Al-Quran tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampaikanlah walau hanya satu ayat. Buat para penghafal Al-Quran harus tetap semangat dan istiqomah, karena balasan buat seorang yang selalu menjaga kalam Allah Azza wa Jalla yaitu memasangkan mahkota untuk kedua orang tua kita. Nah, dengan begitu jangan lupa untuk murajaah hafalan ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.